Ini yang berbahaya. Gosu dari tadi menjaga Yami. Belum terlalu maju ke arah bagian depan. Close quarter combat akan terjadi. Yami versus Gosu. Yami belum menyadari ke arah bagian depan. Kan mengganti ke arah bagian 12 kah? Low HP keduanya tapi Gosu tertembak. Knockdown cukup baik. Dan Yami masih bisa menjaga standing point dia. Berada di bagian high ground. Tapi ini akan menjadi 1v1 antara Yami dan juga Quan Ji, sorry. Oke, itu tadi agak sedikit lama kelasnya tapi what happened? Kuang. Tiba-tiba dari bagian lower ground dia mengganggu beberapa player-player dari Indonesia 2 yang sedang berupaya untuk melakukan revive. Kali ini 1v1 situation untuk Yami melawan Kuang karena Gosu masih belum bisa di revive sama sekali. Yami turun gunung ke arah bagian bawah dengan M4 di tangan, tapi kelihatan oleh Kuang dengan angle shot yang lebih lebar dari bagian lower ground. Nice try buat Indonesia 2. Nice try untuk Indonesia 2, tentunya perjalanan yang memang tidak mulus di game kali ini, but the show must goes on. Ini dia Limbat dari Thailand, baru saja menumbangkan satu player dari Laos, mencari yang kedua, tapi ternyata kepalanya terkena dengan tembakan yang cukup pedas dari Laos 2, membuat Thailand 1 pulang ke lobby dengan hanya 1 poin yang dikumpulkan. Agak kaget karena itu Thailand, bro. Oke, kali ini di match ketiga gue bisa bilang si games kali ini nggak ketebak sama sekali. Gue tidak melihat adanya Thailand domination. Mereka masih di bawah, tapi memang struktur gameplay Thailand gitu nggak sih? Hari pertama udah deh, terserah lu deh pada mau ngapain dah. Gue pasrah, gue ngalah. Nanti lu lihat hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu udah struktur gameplay Thailand banget sih. Iya, kayak mereka adaptifnya adalah ketika collecting datanya udah sempurna ya, Jel, ya, baik itu dari drop zone, habit mungkin, tapi kali ini lihat ada close quarter combat, DBS-nya akan menghadapi AKM, dan itu dia, ketika satu peluru DBS tidak kena, itu adalah mimpi buruk bagi penggunanya, dan dipulangkan ke lobby. Myanmar 2 tidak mengumpulkan poin sama sekali. Dan tadi Malaysia 2 ya yang berhasil untuk mendapatkan poin tersebut. Itu adalah poin yang berharga banget pastinya buat mereka, karena tadinya mereka ada di bottom 3. Kali ini kalau kita ngomongin klasemen dari bagian kanan malah Brunei yang masuk ke tahap bottom 3. Teman-teman dari Malaysia 2 udah keluar dari neraka, udah keluar dari red zone, dia udah mulai naik ke atas. Tapi di sini ada yang berusaha untuk keluar dari mobil, langsung nembak ke arah bagian depan. Cambodia dengan kawan-kawan, dia berusaha untuk barbar, tapi apa daya tidak aware dengan bagian belakang. Adanya player-player lain juga yang berusaha untuk mendapatkan lower ground tersebut. Perang terjadi di bagian selatan, ada Indonesia 1 juga yang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, Eldoge. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Indonesia 1 sudah mulai merangsek masuk. Tadi ada sebuah knockdown yang diberikan. Ada Filipina juga yang masih menjaga itu. Filipina 1 di sana, Kasido lempar nade ke arah bagian Kamboja 1. John seperti akan menjadi penjaga bagi kawan-kawan untuk melakukan revive. Akan ada sebuah nade di cook secara matangkan, tapi Rosemary, that's a great nade. Low high toss ke arah bagian depan. Akankah connect? Ternyata belum memberikan damage kepada siapapun karena jarak yang cukup jauh memang ke arah lawan-lawan yang ada di depannya. Tapi lihat, Jel, objektivitas INA 1 masih cukup terjaga. Mereka mengirimkan satu player ke Rosemary ke arah bagian dalam zona, dan satu orang lainnya menjaga benar-benar pergerakan Kamboja, dan John terknockdown. Ini dia Rosemary mengganti ke arah bagian mini, dan 3 eliminasi didapatkan oleh Ross Carey. Udah bangun ya, kayaknya si Rosemary ini udah bangun, udah nggak tidur lagi, udah lebih berjaga-jaga, nggak sembrono kayak tadi. Terpantau dari pergerakan Rosemary kali ini lebih dekat dengan kawan-kawan yang siap untuk membackup juga. Beberapa nade dilontarkan ke arah bagian depan Philippines, dibuat tidak berdaya, dibuat tidak bisa bergerak secara leluasa. Apalagi pelebaran dari Indonesia 1 kali ini cukup rapi. Dengan adanya sandwich position membuat Philippines tidak berdaya. Blue Zone juga memaksakan keadaan. Satu player berada di belakang broken vehicle, dia udah nggak punya vehicle lagi, berarti dia cuman bisa pasrah sedikit ya kayaknya. Memanfaatkan smoke, memanfaatkan kaki, dan apa yang dilakukan Indonesia 1? Dia langsung repositioning, dia mau nge-cut off posisi-posisi Philippines. Dan begitu rapinya smoke setup, dan itu dia baru dikatakan Jelly, eksekusinya berhasil dengan sangat sempurna. Filipina 1 dipulangkan ke lobby. Sebuah kabar baik, angin yang berhembus cukup baik untuk tim Indonesia 1 karena dalam misi pengajarannya dengan cukup baik kali ini sudah mengumpulkan 3 eliminasi. Kita akan berlanjut dengan fight-fight yang terjadi di bagian utara, masih dengan Vietnam 2 yang melakukan gatekeep. Nade dilempar dari Quan Ji, salah terus saya ya, lempar ke arah bagian bawah. But player Malaysia masih cukup aman, dan Indonesia 1 ternyata misi mereka belum selesai. Kali ini Kamboja 1 yang menjadi penghalang mereka di dalam zona Jelly. Ya, lagi-lagi ya, selalu ada satpam zona. Setelah selesai dengan yang ada di luar, di dalam masih ada lagi. Nampaknya dari Indonesia mereka berusaha untuk berputar ya, berusaha untuk mencari entry lain. Dan di mana di bagian utara masih
bersinggungan. Beberapa tim yang berusaha untuk masuk dari bagian high ground-nya ini sulit ya. Kalau misalkan dia mau masuk dari bagian sini, dari Malaysia 2 dia harus menghadapi Vietnam 2 yang sedari tadi udah menjadi dedengkot di bagian utara nih, Jan. Dedengkot ya, memang jadi akamsi bisa kita katakan dari bagian utara. Huan Ji memang terknockdown, tapi teman-teman semua lihat, Vietnam 2 bahkan walaupun udah sulit masuk dalam zona, mengumpulkan 7 eliminasi sejauh ini. Jadi tetap poin yang cukup besar. Sementara di tempat lain, William dari Timor Leste ditumbangkan oleh tim Indonesia. Tidak hanya itu, juga dari Timor Leste yang lain tergempur oleh tim-tim lainnya dari negara yang lainnya. Dan berbicara gempuran, Malaysia 2, XOP maju ke arah bagian depan, knockdown satu ke arah bagian Vietnam 1, menyisakan 2 active player, Lampor dan Chua. Dan ini tidak mudah sama sekali karena player-player Malaysia sudah melakukan regroup dengan sangat baik, Jelly. Tersisa 2 player untuk Vietnam. Chua berusaha untuk memanfaatkan. Harap-harap ada lucky needs. Wow. Wih, gila. Itu skop tinggi sih untuk bisa mendapatkan menuju ke arah si Chua itu. Karena tadi Chua ada di bawah dari beton-beton. Tapi sementara Cambodia sudah tidak bisa berdaya lagi. Udah nggak bisa masuk ke dalam. Beer 11 pun sama. Darahnya setetes lagi. Beer 11 akan pulang menuju ke arah lobby. Tapi Red Face, look at that. Red Face, dia udah mulai membangun agresifnya. Indonesia 1 kayaknya udah mulai barbar. Lihat Rosemary angkot gaming juga tuh. OTT juga. Hey, 2 player dari Timor Leste ditumbangkan dengan cara tabrak lari dengan vehicle yang dimiliki oleh Indonesia 1. Tapi sepertinya tidak berakhir di sana. Dengan 7 eliminasi, loot yang semakin banyak membuat mereka sepertinya siap untuk fight berikutnya. Tapi berbicara tim-tim yang siap fight, Laos menjadikan tim mereka sangat baik dalam zona. Vietnam 2 kira tumbang, dan kali ini Thailand 2 benar-benar tergempur dengan sempurna oleh Kamboja 2. Ada lemparan dari Logan ke arah bagian depan. Mela pun tertumbangkan. Logan last man standing. Davan dengan net yang matang lempar ke depan. Logan Duar ternyata masih bisa untuk menjauh sedikit ke dalam zona, Jelly. Oh, untung cukup cepat ya refleks dari Logan untuk tarik mundur ke arah bagian belakang. Betul. No parah, tapi entah bisa survive lebih lama atau enggak. Well, kayaknya enggak ya. Well, Kayaknya enggak ya. pulang. Langsung pulang karena nggak cuman tim Kambodia tadi yang ngincar Logan, ada tim lain juga. Tapi melihat di bagian arah jam 1, ada Malaysia 2 yang survive. Dia bangkit, dia bounce back. Sama halnya juga dengan Indonesia 1 sudah mulai bounce back di match ketiga ini. Vietnam 1 hanya tersisa Chua aja. Tapi kalau ngomongin klasemen di kanan ya, Jan, itu 6 tim topnya udah mati lampu semua. Itu dia, dan ini berarti kesempatan besar, sebuah angin terbaik untuk tim Indonesia 1 untuk mengejar. Setidaknya mendekat dulu ke arah bagian top 3, karena poinnya udah nggak jauh. Top 3 aja 23, sekarang Indonesia 1 udah ngumpulin 21 poin. Masih dengan 4 player yang tersisa atau masih full tim di game kali ini. Tapi permainan agak sedikit mereda secara tempo, karena bagian tengahnya itu open field, jadi nggak ada yang mau buru-buru masuk, dan ada tembakan-tembakan yang bersifat menjauhkan lawan-lawan ke dalam zona. Dan ini dia, Laos 1 yang dari tadi nggak bergerak. Ini kayak Vietnam 2 di game Miraman pertama. Mereka diuntungkan zona, nggak perlu bergerak, ya udah defensif aja sepanjang game, Jel. Iya, defense gameplaynya juga tetap berusaha untuk nge-zoning out lawan-lawan. Tapi wow, Cambodia kaya ya kayaknya yang cukup nge-carry dari Cambodia. Karena berapa kali gue ngeliat penembakan itu terjadi dari Kaya menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi sementara bakal ada follow up juga dari Cambodia lain menuju ke arah Laos. Satu player berhasil di revive dari Laos itu sendiri, tapi apa daya, sudah terjepit kiri kanan depan belakang oleh pemain-pemain Cambodia. Tetap berusaha untuk prediksi ke arah bagian depan, mendapatkan 1, hampir mendapatkan 2, belum bisa mendapatkan yang kedua, tapi last man standing sudah terpantau, and that's it, rata. Laos dimakan habis oleh Cambodia. Sorak-sorai tuan rumah kelihatan di kamera kiri atas. Betul sekali, salah satu buff yang tanpa sadar diberikan kepada Kamboja 2 atau Cambodia 2, di mana tadi kita katakan Kaya yang banyak melakukan tembakan, tapi sebenarnya to the top mendengar caster Indo melakukan cast, langsung menunjukkan performa dia tadi ya, dan meratakan lawan-lawan di depannya. Berbicara fight antar sesama negara, Malaysia 1 dan 2 seperti tidak berakhir sedari tadi. Damn good, ini pixelated banget, dan ternyata Kamboja 2 yang lagi-lagi menumbangkan. Lagi-lagi tim yang ada dalam zona cukup diuntungkan karena bisa lebih leluasa melakukan pick off karena lawan-lawan yang belum bisa masuk ke dalam zona. Ya karena mereka udah setup duluan nggak sih sebelum lawan-lawannya touchdown. Jadi mereka tuh yang udah lebih ready duluan untuk melakukan fight. Tapi di sini perang saudara, perang negara, Malaysia melawan Malaysia, dan bahkan
Timur Leste pun sudah mulai dipulangkan juga killing spree untuk Cambodia 2. Ini adalah upaya untuk menunjukkan taringnya sebagai tuan rumah. Mereka tidak mau kalah juga dari Cambodia 2. Memantau semua tim yang bertahan, hanya 5 tim saja. Tapi yang paling lengkap, Jan, hanya Laos 1. Itu dia, satu tim yang memang diuntungkan oleh zona di setidaknya 4 zona terakhir ini. Mereka tidak perlu bergerak, mereka melakukan defensif dengan cukup baik juga. Dan yang gue lihat, arsenal mereka, yaitu weapon mereka, scope mereka juga mumpuni. Jadi mereka bisa cukup leluasa melakukan tembakan-tembakan ke arah lawan-lawan. Dan gue suka banget pergerakan Red Face bagi men, sering disebut di skena PUBG Mobile Indonesia, tidak hanya berguna untuk melakukan tabrak ke arah lawan, tapi juga memetakan di mana lawan-lawannya berada dengan versatile-nya kendaraan ini. Dia udah mengetahui Malaysia, dia udah mengetahui Laos bisa melakukan tembakan, snipes mungkin yang belum diketahui ada di mana posisinya Nijal. Gathering information ya yang dilakukan oleh Red Face itu sendiri, berputar-putar, meng-screening area, dan akhirnya didapatkan beberapa pemetaan-pemetaan lokasi dari lawan-lawannya. Seenggaknya itu cukup membantu gitu loh. Apalagi kita ngomongin dari zona yang open field seperti ini. Dan mereka bermain split. Kita melihat di bagian minimapnya, warna biru itu adalah Indonesia 1, mereka split. Ada satu yang dikirimkan duluan untuk touchdown ke dalam. Dan itu adalah Swavel, sementara duanya lagi. Buset! Buset, dia pakai bagi. Itu barbar banget maju ke bagian depan melawan seorang Snipes, and that's it, rata. Malaysia 1 dipulangkan, berarti satu tim Indonesia bertahan untuk di top 3, tapi Swavel tertangkap tadi. Tapi harusnya ini kesempatan sih, karena fight akan terjadi antara Laos dan juga Kamboja, di mana kedua tim ini akan saling baku hantam terlebih dahulu. Revive bisa dilakukan oleh tim Indonesia 1 terlebih dahulu dan baru melakukan setup. Potato sepertinya melakukan ganti weapon atau reload terlebih dahulu dan membuat mereka akan siap. Dan ini sesuai dengan yang gue prediksi, Laos akan menghadapi Kamboja terlebih dahulu karena kedua tim ini sadar kalau mereka tidak meratakan lawan yang di bagian ini, mereka nggak bisa masuk lebih dalam ke dalam zona. Nate dilempar, saling tukar utility, dan itu dia Nate dari seorang back out yang ternyata menumbangkan player Kamboja terlalu terbuka. Nate kedua dilempar matang sekali, meletup Kaya tertakedown. Javan X melakukan defense, tidak berhasil. Back out begitu sempurna defensif yang dibangun, tapi back out bisa melakukan tembakan dengan cukup baik. Tapi hati-hati, masih ada satu player dari Kamboja. Kenapa dia diam? Kenapa dia diam? Dan itu membuat Indonesia 1 ada di top 2 dan bahkan knockdown didapatkan Potato Jelly. Ini adalah sebuah pembukaan opening untuk Indonesia. Bagus, nampaknya Red Face bakal langsung melakukan follow up, maju ke bagian depan, turun dari bagian bagi melakukan penembakan cukup maksa, cukup masif. Tapi mendapatkan satu melawan dua, dan akhirnya tidak pikir karena depan belakang Laos. Itu tidak berdaya, gak bisa menyisir Laos standing dari Laos. Kita sudah mulai ketahuan ada di bagian depan sana, dan Forza sudah terjepit, gak akan bisa lagi. Let's go, this is time for Indo Pride. Ini dia teman-teman semua, 3 melawan 1. Forza sepertinya akan menuju ke arah bagian Blue Zone, and DZZ Chicken Dinner untuk Indonesia. Indonesia 1 mendapatkan winner Chicken Dinner di game yang ketiga, Jelly. Yes, let's go, let's go.